Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, seiman dan seislam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di episode ini masih sebenarnya kaitan dengan mukaddimah ya, hal-hal yang awal yang harus kita ketahui sebelum masuk ke dalam inti ilmu faraid. Tapi ini tidak bisa diabaikan ya, karena ini pengetahuan dasar ini adalah langkah yang tepat untuk menghindari dari tindakan-tindakan yang salah pada proses berikutnya. Saya ingin sampaikan dulu tadi di episode sebelumnya saya singgung tentang masalah at-tirkah atau harta peninggalan. Ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan tersebut. Pertama adalah penyelesaian pemulasaraan atau pengurusan jenazah. Dari mulai proses penyiapan kain kafan, kalau ada biaya-biaya timbul untuk memandikan dari alat dan sebangsanya, bahan sabun dan sebangsanya, ataupun keperluan-keperluan lain dalam proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai kepada penguburan, biaya orang yang gali kubur dan sebangsanya termasuk mungkin sewa kubur, itu diambil dari harta peninggalan si mayit. Yang kedua, dahulukan setelah selesai penyelesaian masalah jenazahnya, lihat kalau ada hutang piutang. Ada dua kemungkinan hutangnya itu. Hutang pertama kepada sesama manusia, tetangga atau rekan bisnis dan sebangsanya. Yang kedua, bisa saja ada hutang kepada Allah secara maknawi, tapi hakikatnya kepada pihak-pihak sesama juga. Contohnya, dia sudah memiliki harta saat masih hidup itu sudah mencapai nisab. Nisab adalah syarat pertama seseorang sudah terkena kewajiban zakat. Dan juga sudah haul. Jadi harta di dirinya tersimpan dan tertahan selama 1 tahun hijriah. Maka berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. Orangnya keburu meninggal dunia, maka selesaikanlah dari harta-harta dia itu pembayaran zakatnya. Itu. Suka timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kita dapat warisan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Pertanyaannya, dapat warisannya apa? Kalau tanah, rumah, kebun, sawah, saya tegaskan bahwa tanah itu bukan objek zakat. Rumah itu bukan objek zakat. Ladang bukan objek zakat. Toko, bangunannya itu bukan objek zakat. Lantas apa objek zakatnya? Kalau tanah itu sudah menghasilkan hasil pertanian, ada zakat pertanian. Kalau rumah itu mungkin sebagai komoditas jual beli, rumahnya dibikin, direnovasi, dijual, itu mah berarti zakat perniagaan. Seperti tadi, rukonya masih kosong, jangan dihitung harga ruko, dipotong 2,5% tiap tahun. Tapi kalau toko itu sudah diisi oleh komoditas barang yang dijual belikan, maka yang jadi objek zakatnya adalah isi tokonya. Jadi kalau seorang mendapatkan warisan, jangan mikirin dulu masalah zakat. Kecuali kalau dia dapat warisan berupa harta atau berupa uang atau emas. Tapi juga kan harus ada proses berikutnya. Dia punya dapat harta warisan 1 miliar. Dan ini sudah nisab. Baru hari ini dapat uang warisan. Apakah wajib bayar zakat hari ini? Enggak lah. Tunggu 1 tahun. Kalau sekarang bulan Rabiul Akhir, maka tunggu tahun depan bulan Rabiul Akhir baru keluarkan zakatnya. Kalau masih utuh 1 miliar, berarti 2,5%-nya adalah 25 juta, keluarkan zakatnya.
Itu kadang-kadang kita suka tiba-tiba berpikir bagus, insya Allah bagus. Tapi masalahnya bahwa itu harta baru pindah ke kita dari almarhum si pemilik harta atau orang tua pamannya atau si pemberi warisan, baru pindah ke kita. Itu pun yang pindah pamannya ada tanah, ada rumah, ada ladang, ada sawah. Itu mah bukan objek zakat. Kembali itu bukan objek zakat. Gitu ya. Nah, jadi langkah awal lakukan penyelesaian pemulasaraan jenazah dari harta si mayit. Kedua, bayarkan hutang bagi hutang sesama manusia atau hak adami, atau hutang kepada Allah SWT seperti tadi zakat, atau mungkin ada janji-janji yang akan dikeluarkan oleh si almarhum, gitu ya. Ketiga, selesaikan wasiat kalau ada wasiat. Nah, bicara wasiat ada patokannya. Patokan pertama, jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Patokan kedua adalah wasiat yang berupa harta warisan tidak boleh disampaikan dan diamanatkan, diwasiatkan kepada ahli waris. Nabi sendiri mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Allah itu sudah memberikan hak, pemberian ataupun mungkin bagian bagi orang-orang yang berhak dari ahli waris. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Bisa saja itu tindakan ketika kayaknya orang tua adil banget, baik banget kepada anak-anaknya, tanpa disadari dia telah melecehkan keputusan Allah dalam Al-Quran. Bagian-bagian ahli waris sudah ada, anak perempuan ada, anak laki-laki ada, bapak ibu ahli waris yang disebutkan itu ada semua. Kenapa Anda bikin wasiat buat ahli waris? Itu salah, itu keliru. Biarkanlah warisan itu urusan Allah. Bagian berapanya urusan Allah. Tinggal paling wasiat kepada anak-anak, kalau bapak meninggal dunia, kalau ayah meninggal dunia, tolong taati aturan Allah. Keren tuh. Wasiat lain pamannya, jangan lupa sholat, jangan lupa berderma, jangan lupa silaturahim sama saudara-saudara ayah semua. Itu wasiat semacam itu mah boleh. Tapi kalau wasiat berapa bagian anak pertama, berapa bagian anak kedua, dan selanjutnya tanpa mengindahkan dan tanpa mengacu kepada keputusan Allah, itu dilarang oleh Nabi. La wasiyata liwarisin, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Itu tuh. Jadi pemulasaraan jenazah, membayarkan hutang, menunaikan wasiat, baru tuh setelah itu harta yang ada, yang tersisa dan sudah bersih dari percampuran hal-hal yang lain tadi, menjadi harta yang dibagikan kepada ahli waris. Aman kan? Jadi selesai kan gitu. Nah, itu hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Apa rukun waris? Nah, kita bicara tentang rukun waris, ya. Ya. Biasa rukun itu apa namanya ya? Kalau dalam bangunan itu pojokan, sisi yang paling kokoh itu kan rukun namanya. Ya. Sisi yang paling kokoh. Kalau bangunan ya, sisinya, pojokannya. Nah, pertama rukun waris itu ya, definisi itu mungkin kita juga sudah pada tahu lah, ada rukun Islam, rukun iman gitu kan. Itu udah biasa. Rukun waris itu ada 3. Dan rata-rata nanti ada rukun waris, ada syarat waris, ada sebab waris, ada mawani'ul irsi. Sebab-sebab penghalang waris juga 3 rata-rata ya. Supaya gampang diingat aja. Rukun waris ada 3. Al-muwarris. Al-muwarris itu maksudnya seseorang pemilik
harta yang akan mewariskan hartanya disebut al-muwarris. Ya. Dia punya harta, meninggal dunia, nanti itu urusan meninggal dunia nanti. Tapi ada orang yang akan menjadi pihak yang mewariskan, itu namanya al-muwarris. Yaitu si mayit yang meninggal itu. Baik meninggalnya haqiqatan awil mulhaq bihi hukman kal mafqud awit takdiran kal janin. Ada si pemberi waris yaitu mayit, baik meninggalnya itu hakikat, ada jasadnya di hadapan kita, itu hakikat namanya. Ada juga yang hukman, secara hukum. Contohnya seseorang punya harta di kampungnya, dia pergi udah puluhan tahun belum pulang-pulang. Gimana hukumnya itu harta warisannya? Nah, gitu kan? Dia bawa pemberi waris, tapi nggak tahu di mana. Nah, oleh para ulama dibicarakan, contohnya itu orang itu hilang, ya, menghilang di usia 40 tahun, hartanya tidak diganggu gugat di rumahnya. Kemudian dia pergi, maka para ulama nanti kita akan temukan pula bahwa diperkirakan kalau usianya sudah dari sejak pergi sampai sekarang ini diperkirakan usianya 90 tahun, itu kata para ulama begitu, maka ditakdirkan ataupun diumpamakan orang ini sudah meninggal dunia, ya, dan secara apa ya, sunatullah kan udah Allah gariskan untuk umat ini, kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina sittina was sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau 90 tahun itu kan udah jarang banget, langka banget. Maka boleh harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang hidup saat itu, gitu kan? Karena takdirkan ataupun di apa ya bahasa kita ya, mungkin ditetapkan lah, mungkin diputuskan bahwa si pemilik hartanya sudah meninggal dunia karena diperkirakan tahun ini usianya 90 tahun, gitu ya. Jadi adanya si pemilik harta yang mewariskan. Kalau nggak ada ngapain? Nggak akan terjadi waris mewarisi kan. Yang kedua ada al-waris, pihak yang mendapatkan warisan, gitu kan? Pihak yang mendapatkan warisan ketika si pemberi waris tadi meninggal dunia, dia masih hidup, walaupun cuma sejenak. Karena ada kasus kan, suami istri tabrakan bareng, atau tabrakan bawa mobil bareng atau motor, dua-duanya meninggal dunia. Itu dalam bab warisan harus tahu siapa yang meninggal duluan. Kalau si suami meninggal duluan, isi barang 2 atau 3 menit masih ada, berarti warisan suami turun dulu kepada istri. Terus istri meninggal dunia, nanti warisan itu nanti turun kepada ahli waris yang ada dari kedua sosok tersebut. Nanti bisa ya diselesaikan insya Allah. Cuman intinya si penerima waris atau ahli waris adalah pihak yang akan mendapatkan warisan, yaitu yang hidup, dia sebagai ahli waris dan hidup di saat pemberi waris meninggal dunia. Rukun yang ketiga, at-tirkah tadi yang kita singgung sebelumnya, harta peninggalan. Jadi orang yang mewariskan ada, orang yang akan dapat warisan ada, tapi hartanya nggak ada, nggak terjadilah saling mewarisi. Atau kebalikannya, yang meninggalnya nggak ada, yang ada hidup doang, ya, nggak ada hukum waris mewarisi. Orang meninggal juga ada, nggak terjadi meninggal, itu. Atau sama, orang yang meninggal ada, ahli waris nggak ada, hartanya ada. Kemana tuh hartanya? Sepakat para ulama kalau seorang meninggal dunia tidak punya kerabat sama sekali, nggak ada satupun istilah sebatang kara, maka hartanya masuk ke Baitul Mal untuk kebutuhan dan kemaslahatan kaum muslimin, ya. Nah, syaratnya, warisan itu ada syaratnya. Syarat warisan ada 3 juga. Jadi kalau tidak terjadi syarat ini, nggak terjadi juga waris mewarisi, ya. Ya kalau ada syaratnya muncul hukum, ya kan? Kalau nggak ada syaratnya, nggak ada hukum. Ada 3 tuh.
Tahakkuk qamatul waris. Jadi yakin gitu aja lah tahakkuk itu. Yakin yang pemberi waris itu meninggal dunia, bukan baru koma ya, nggak boleh baru koma di rumah sakit bagi warisannya, enggak, hanya hakikat meninggal dunia itu harus, itu syarat pertama ya. Syarat kedua, hidupnya ahli waris, kayak tadi tuh meninggal bareng, istilah barengnya ke dalam satu kejadian, tapi meninggal duluan suami, itu hakikat meninggalnya harus benar, jangan sampai nanti baru pingsan udah dianggap meninggal dunia atau koma dianggap meninggal dunia. Kedua adalah hakikat atau hidupnya atau yakinnya hidup ahli waris. Tahakkuk itu betul-betul nyata bahwa ahli waris masih hidup saat si pemberi waris tersebut meninggal dunia. Gitu ya. Nah, yang ketiga harus ada pengetahuan tentang ke arah mana itu warisan akan mengalir. Apakah kerabat, nasab, atau karena ada apa ke pihak yang ada keterkaitan menikah, suami atau istri, itu akan harus tahu tuh. Atau wala itu memerdekakan. Jadi bisa ditentukan ke mana arah warisan ini. Oh, ada suaminya kalau itu meninggal seorang istri. Oh, ada anak-anaknya. Nah, itu harus ada pengetahuan seperti itu. Itu syarat. Nggak boleh sembarangan ya. Karena kalau ada orang memutuskan warisan bukan landasan ilmu yang benar, tapi landasan kebodohan, kata Nabi SAW, warajulun qada ala jahlin, dan seseorang yang memutuskan atas dasar kebodohan, dalam Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud ya, mengatakan kalau ada seorang memutuskan tentang warisan ala jahlin, landasannya kebodohan, fahuwa finnar, maka orang itu orang tersebut masuk ke dalam neraka. Hati-hati banyak. Itu syarat tuh. Syarat itu hakikat meninggalnya seseorang sebagai pemberi waris udah nyata tidak ada keraguan. Makanya kita suka kalau ada orang meninggal dunia panggil dokter ya dekat atau bidan ya, dicek gitu kan tentang kondisinya benar meninggal atau apa enggak gitu. Yang kedua, yakin dan hakikat hidupnya si penerima waris. Dan ketiga, punya ilmu tentang bagaimana memberikan warisan, arahnya kemana, siapa saja kerabat yang ada, siapa saja yang disebabkan oleh menikah dan sebangsanya ya. Baik, kita lanjutkan beberapa mungkin dua lagi ya. Ya, dua lagi lah. Ya. Yaitu asbabul irsi. Sebab-sebab mendapatkan warisan. Saya tidak mendetilkan definisi sebabnya. Sebab udah tahu lah. Sebab itu maya jamu yudihi al-wujud wa min adami al-adam. Kalau ada dia ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Contohnya sebab itu ada waktu masuk waktu sholat, ada kewajiban sholat. Tapi kalau belum masuk waktu, ya belum ada kewajiban sholat, yang namanya sebab. Ya kan? Terbitnya fajar, ya ada sebab kita menjadi wajib mulai melaksanakan puasa, kan gitu, atau saum. Terbenamnya matahari, maka ada sebagai penyebab kita wajib berbuka. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sebab mendapatkan waris ada 3 juga. Pertama, nikah yang syar'i, ya. Arti syar'i itu ada calon pengantin pria, ada rukun nikahnya kan, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, ada saksi 2 orang, ada wali gitu kan, ada ijab kabul. Kalau mas kawin bisa dientarkan juga boleh gitu kan, tapi ada ijab kabulnya. Di mana posisi surat KUA? Gak ada dalam bab itu. Jadi Nabi nikahnya nikah syar'i, para sahabat nikahnya nikah syar'i. Kalau kita istilahkan ya siri ya, pada syar'i itu. Jadi artinya sesuai dengan syariat. Tidak tercatat, yang ada adalah saksi.
Nah, cuman sayangnya kalau di kita itu makanya kalau itu merupakan sebuah langkah yang benar ya kita acungi jempol. Tapi kalau itu adalah keliru, kita harus luruskan. Itu ketika seorang istri nikah menjadi istri yang kedua, biasanya nikah siri istilah kita, atau sebenarnya nikah syar'i, tidak punya surat nikah. Padahal pas nikah itu ada saksi 2 orang, ada walinya, ada walimahnya juga. Kan kalau hakim yang bijak tinggal panggil aja istri yang pertama, ada surat nikahnya, ada tanda tangan para saksi di situ. Istri yang kedua mungkin tidak ada surat nikahnya, tapi kan bisa dipanggil siapa saksinya waktu itu. Kan sama saja. Yang ini waktunya tanda tangan di surat nikah, yang ono orangnya datangkan ke pengadilan. Kalau katakan saya bersumpah, saya menyaksikan ibu ini nikah waktu itu dengan bapak almarhum, dan si 2 orang saksi itu pun harus ada dan membawa 2 orang yang merekomendasikan bahwa dia itu pantas jadi saksi. Ya kalau saya jadi hakimnya hati-hati banget ya, bahwa istri pertama juga punya hak, istri kedua juga punya hak yang sama. Gak boleh istri pertama nggak dapat warisan karena ada surat nikah, istri kedua tidak dapat warisan karena tidak ada surat nikah. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama nikah ya. Kedua al-wala. Al-wala itu mungkin di zaman kita agak susah contoh ataupun kasusnya kan, karena memang tidak teralami oleh kita. Al-wala itu memerdekakan. Hamba sahaya mungkin bisa aja seorang tuan itu membeli budaknya, hamba sahaya. Kemudian dia merdekakan. Hamba sahaya yang dimerdekakan tersebut meninggal dunia, belum sempat dia menikah, belum punya anak. Kemana harta yang dia miliki? Yaitu kembali kepada si tuannya. Atau si mbak yang memerdekakannya, sebut al-wala. Jarang ini. Berapa bagiannya? Asobah namanya. Kalau emang nggak ada yang lain, tumplek dah harta dia kepada si tuannya itu. Yang ketiga nasab, ini yang paling banyak, yaitu keturunan. Ya. Jangan, kita kadang-kadang punya pemahaman tuh yang namanya warisan tuh dari orang tua kepada anak. Namanya keturunan artinya yang ada keterikatan hubungan rahim. Walaupun nanti tidak semua kan, gitu. Ada orang-orangnya disebutkan nanti. Tapi kita pahami bahwa yang hubungan nasab itu ayah atau bapak menurunkan warisan kepada anak atau cucu. Tapi jangan salah, satu waktu dalam kasus tertentu ketika anak meninggal dunia, belum punya istri, belum punya anak dia, yang ada bapak dan ibu, maka bapak dan ibu dapat warisan dari anaknya. Bapak ibunya sudah nggak ada, yang ada kakeknya, kakek dari bapaknya, maka atau nenek dari bapak atau dari ibunya, maka tuh si nenek dan si kakek dapat warisan dari cucunya. Jadi tidak selalu warisan itu dari orang tua turun ke anak, atau dari kakek turun ke anak, turun ke cucu, enggak. Itu nasab ya, nanti kita akan lebih jauh lagi membahasnya. Terakhir bahasan kita di pertemuan ini adalah mawani'ul irsi. Ya. Penghalang-penghalang warisan. Kok ada penghalangnya? Ada. Gitu kan? Ada penghalang-penghalang waris ya. Yaitu pertama qatlun, membunuh. Membunuh kayak apa maksudnya? Saking pengen cepet dapat warisan, atau mungkin yang pertama rikun dulu ya, rikun kebalikan dari al-wala tadi. Hamba. Jadi kalau seseorang ahli waris, dia posisinya menjadi budak bagi keluarga di suatu tempat. Bapak si budak ini meninggal dunia, maka si budak ini tidak dapat warisan. Kenapa? Bayangkan kalau dia dikirimin uang dari bapaknya yang di Afrika sana, anaknya jadi budak belian di Amerika. Mau kemana tuh uangnya? Mau kemana harta warisannya? Ya kepada majikannya. Ya dia saja dibeli menjadi milik majikan. Sekarang apapun yang nempel pada dirinya dari harta dan apapun itu menjadi milik
tuannya, majikannya. Maka Islam mengatakan haram, terhalang seorang budak untuk mendapatkan warisan dari pemberi warisnya. Mungkin pamannya, mungkin ayahnya gitu kan, mungkin saudaranya. Itu yang pertama, terhalang. Yang kedua, qatlun. Pembunuhan, yaitu si penerima waris atau ahli waris membunuh orang yang seharusnya kalau dia meninggal akan memberikan warisan kepadanya. Qatlul warisi lil muwarris bighairi haqqin, tanpa hak. Seorang paman, seorang keponakan bunuh pamannya karena si paman tuh gak punya anak, pamannya dibunuh. Apa dapat warisan? Enggak, diharamkan. Gitu. Kecuali jadi dicontohkan dan dijadikan sebagai misal atau sebagai bentuk bahwa membunuh tapi dapat warisan. Seorang ayah membunuh, wajib secara keputusan hakim dia untuk mendapatkan hukum qisas. Si eksekutor hukum qisasnya anaknya sendiri sebagai petugas di pengadilan tersebut. Pertanyaannya, tuh anak yang menghabisi nyawa bapaknya dengan landasan hukum qisas, apakah dapat warisan? Jawabannya dapat, karena dia membunuh bukan karena ingin mendapatkan warisan dengan segera, tapi dia membunuh karena keputusan pengadilan. Itu yang maksud dengan qatlul warisi lil muwaris bighairi haqqin, ya. Kalau dengan landasan hak gak masalah. Terakhir, ikhtilafuddin, beda agama. Jadi ahlul milal artinya penganut berbagai macam agama, wabil khusus tentu Islam dengan kafir non Islam tidak saling mewarisi. Ya, anaknya kafir, ayahnya meninggal dunia, gak dapat warisan dari ayahnya. Begitu pula sebaliknya, ya, anaknya muslim, bapaknya kafir, tidak dapat warisan dari orang tuanya. Itulah kata Nabi, la yarisul muslimul kafir wal kafirul muslim. Tidaklah orang muslim mendapatkan warisan orang kafir, dan juga orang kafir tidak dapat warisan dari orang mukmin. Tapi para ulama mengambil satu ijtihad, kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, maka ambillah warisan itu. Kenapa? Untuk menguatkan kaum muslimin dalam bidang harta dan maliyah. Baik, ya. Untuk sementara sekian dulu. Semoga ini menjadi bahan tambahan ilmu, insyaallah. Ya, kita serap sedikit-sedikit ilmu ini, semoga menjadi, ya, menambah keyakinan kita terhadap betapa sempurnanya aturan Islam. Kedua, tentu menuntut ilmu adalah kewajiban kita tanpa melihat umur atau waktu. Kapanpun kita berkesempatan belajar, belajarlah insyaallah, ya. Dan tentunya kita tidak bertarget untuk pintar, tapi target awalnya adalah kita belajar. Karena yang wajibnya belajarnya. Pintarnya tidak wajib, tapi pintarnya adalah hasil gimana kita mencurahkan kemampuan kita sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tapi kalaupun nggak berhasil dan kita telah mengenal ilmu secara pengetahuan dasar ataupun mungkin mendengar ilmu tersebut, dan kita menambahkan keyakinan, lakukanlah itu dan yakini, insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.